Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ini saya sudah sampai di halaman 159. Tinggal soal nomor 14 dan 15 saja yang belum dibahas ya. Soal nomor 1 hingga nomor 13-nya sudah saya bahas di video yang lain. Dicek aja ya, Dek ya. Oke, langsung kita mulai untuk soal nomor 14. Oh iya, baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 14, gambarlah grafik yang melalui titik W 6,4 dan tegak lurus garis DE dengan titik D 0,2 dan titik E 5,0. Soalnya simple ya, pendek, tapi cara menjawabnya lumayan panjang. Seperti ini, Dek. Pertama, kita siapkan aja dulu bidang koordinatnya seperti ini ya. Nah, ini adalah sumbu X, ini titik pangkalnya, ini adalah sumbu Y. Oke, sekarang kita masukkan aja titik-titik yang sudah diketahui pada soal tadi. Ini dia titiknya, titik D 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Y2 itu ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, berarti dari 0 ini bergerak ke atas. Nah, ini di sini, ini titik D 0,2. Kemudian titik E 5,0. X5 itu ada di sini, Y0 itu tidak ke atas, tidak ke bawah, jadi tetap ada di sini. Ini adalah titik E 5,0. Nah, D dan E kalau dihubungkan itu menjadi sebuah garis lurus yang diberi nama garis DE. Tadi pada soal seperti itu ya. Oke. Kemudian kita gambarkan lagi juga, letakkan titik W 6,4. X-nya 6 itu di sini, Y-nya 4 itu ke atas ya. 1 2 3 4 tuh ada di sini. Ini adalah titik W 6,4. Nah, kita diminta untuk menentukan atau menggambar grafik yang melalui titik W ini tetapi harus tegak lurus dengan garis DE ini tadi. Nah, kira-kira nanti gambarnya itu seperti ini dek garisnya ya. Nah, tegak lurus. Di sini harus membentuk sudut 90 derajat atau agak miring gini. Untuk lebih tepatnya ya kita hitung. Pertama yang perlu kita hitung adalah kemiringan garis DE. Kemiringan garis DE ini Kasari nyebutnya MDE ya. MDE itu artinya gradien garis DE. Caranya gini, dari titik E ini kita bergerak ke atas. Nah, ini berapa langkah? 1, 2. Bergerak 2 langkah, berarti tulis di sini 2 per. Kemudian dari sini bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 langkah ke kiri. Kalau melangkah ke kiri itu harus ditandai dengan negatif. Jadi ini negatif 5. Maka gradien garis DE adalah 2 per negatif 5. Atau boleh ditulis kayak gini, negatif 2 per 5. Ini kalau menentukan gradien menggunakan gambar. Kali ini Kasari menggunakan gambar ya, karena ada gambarnya. Ada juga cara menentukan gradien dengan memakai rumus. Jadi dari angka-angka ini dimasukkan ke dalam rumus, nanti ketemu juga jawabannya akan sama, negatif 2 per 5. Yang mau tahu cara menggunakan rumusnya itu kemarin sudah Kak Sari bahas di halaman 158 ya dek ya. Soal dari nomor 7 hingga nomor 12. Soal nomor 5 dan 6 nya juga sudah. Cek aja ya sayang ya. Kalau kamu kesulitan mencari linknya boleh tanya di kolom komentar biar Kak Sari yang nyariin. Oke, kembali, gradien garis DE sudah ketemu, yaitu negatif 2 per 5. Nah, kita harus menentukan gradien garis yang melalui titik W ini supaya nanti bisa kita gambar, kayak gitu. Nah, syarat dulu. Tadi garis DE dengan garis satu lagi yang melalui titik W ini harus tegak lurus. Agar terjadi dua garis yang saling tegak lurus, ini dia syaratnya. M1 dikali M2 haruslah negatif 1. M1 itu yang mana? M1 itu kita anggap sebagai gradien garis DE. Nah, berarti M2 ini gradien garis satunya lagi. Jadi kita harus tahu gradiennya berapa ya. Nanti kalau kalau sudah ketemu negatif 1, maka gradien di sini bisa kita pakai untuk menggambar garisnya. Yuk, Kak Sari bantu ya. Caranya seperti ini. Oke, kita masukkan ini MDE atau gradien garis DE gitu ya. MDE dikali dengan gradien garis satunya lagi, anggap aja M2 kayak gitu ya. Hasilnya harus negatif 1 supaya tegak lurus. Nah, terus gradien garis DE tadi sudah ketemu negatif 2 per 5 dikali dengan M2, hasilnya harus negatif 1 ya. Ini negatif 2 per 5 nya dari sini.
Oke, sekarang kita hitung. Kalau mau menghitung M2-nya saja, ya sama dengan negatif 1 diapakan dengan negatif 2. Ingat, tadinya di sini adalah perkalian. Kalau negatif 2/5 ini mau dipindah ke kanan menjadi pembagian ya. Kebalikannya perkalian tuh pembagian. Berarti dibagi negatif 2/5 gitu. Nah, menyelesaikan ini seperti kita menyelesaikan soal pembagian pecahan. Caranya gini, yuk tandanya dulu aja. Negatif dibagi negatif nanti jadinya positif ya. Berarti anggap aja ini langsung aja 1. Nah, tanda baginya dirubah menjadi kali. Syaratnya 2/5 jadinya 5/2. Tandanya Kak, tandanya tadi sudah kita bahas ya. Negatif kali negatif bagi negatif nanti kan jadinya positif. Jadi dicoret aja malah nggak apa-apa. Ya, jadi ini 1 dibagi 2/5 menjadi 1 kali 5/2. Berapa 1 dikali 5/2? Bilangan berapapun kalau dikali 1 hasilnya ya tetap ya, yaitu 5/2. Dah ketemu. Jadi gradien garis 2-nya adalah 5/2. Kembali lagi pada gambar di sini. Nah, gradiennya harus 5/2 dan harus melalui titik W ini. Berarti kita bergeraknya dari titik W ini, Dek. Nah, 5/2 itu artinya apa sih? 5 satuan ke atas, kemudian belok 2 satuan ke bawah. Kok ke bawah? Ke kanan. Hati-hati. Nih ya, 5 satuan ke atas, kemudian belok 2 satuan ke kanan. Dari titik W ini ya, kita gerak ke atas 5 satuan. Kak Sari tambahkan dulu karena ini kayaknya nggak sampai 5 deh nih, cuman 1 2 3 4 tuh, sampai 4 ke sana ya. Yuk sebentar. Nah, ini sudah Kak Sari panjangin garisnya ya. Yuk, 5 satuan ke atas dari titik W ini ya, Dek. 1 2 3 4 5, berhenti. Kemudian belok 2 satuan ke kanan. 1 2. Berarti di sini ada sebuah titik kayak gitu. Tinggal kita hubungkan kedua titik ini. Dah, dan jadilah inilah grafik yang diminta ya. Dia akan tegak lurus di sebelah sini. Nah, gitu. Kenapa? Karena tadi MDE, gradien garis DE itu adalah negatif 2/5 dan gradien garis yang satunya lagi adalah 5/2. Kalau dikalikan negatif 2/5 dengan 5/2 hasilnya adalah negatif 1. Berarti bisa dipastikan ini adalah garis yang saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat gitu. Oke, kalian bikinnya yang lebih bagus, lebih cantik ya Dek ya. Intinya harus seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua kita, nomor 15. Baca dulu penerapan kemiringan suatu garis. Jadi ini soal penerapan. Banyaknya laki-laki berusia lebih dari 20 tahun yang bekerja di suatu provinsi secara linear mulai dari 1970 sampai 2005 ditunjukkan oleh gambar di bawah. Pada tahun 1970, sekitar 430.000 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Pada tahun 2005, jumlah ini meningkat menjadi 654.000. Yang diminta A. Tentukan kemiringan garis. Gunakan titik 1970,430 dan titik 2005,654. Terus yang B, apa maksud dari kemiringan pada poin A dalam konteks masalah ini? Kita lihat gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Di sini di sumbu tegaknya atau sumbu Y adalah mewakili banyaknya laki-laki, satuannya ribuan. Kemudian di sumbu mendatarnya atau biasa sumbu X ini adalah tahun. Nah, dilihat pada tahun 1970, laki-laki berusia 20 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 430.000. Jadi dia tidak pas di angka 400 ini tapi di atasnya dikit ya, 430.000. Kemudian pada tahun 2005-nya yang bekerja laki-laki di atas 20 tahun yang bekerja sebanyak 654.000. Nah, ini 600, tengah-tengahnya 650, dia ada di atas sedikit di sini. Kemudian perintah yang A tadi kita diminta untuk menentukan kemiringan garis menggunakan titik ini. Kali ini Kak Sari akan menggunakan rumus ya, Dek ya. Rumusnya seperti ini. Kita catat dulu.
Nah, kemiringan garis yang melalui 1970,430 dan 2005,654, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1, di mana M itu adalah simbol lambang kemiringan atau gradien, dan Y2 Y1-nya yang ini, Dek. Di sini sebagai Y2, ini sebagai X2, kemudian yang ini sebagai Y1, ini X1. Selalu kayak gitu ya. Dibolak-balik sebenarnya boleh aja, tapi Kak Sari sukanya yang belakang itu sebagai 2, yang depan sebagai 1. Tinggal kita masukkan Y2 dikurangi Y1 berarti 654 dikurangi dengan 430 per X2-nya 2005 dikurangi dengan ini 1970. Hasilnya sama dengan 654 dikurangi 430 itu 224 ya. Per ini 2005 dikurangi 1970 itu 35 ya, 35 tahun. Nah, ini boleh dihitung ya, 224 dibagi 35 itu hasilnya adalah 60 berapa ya? Kak Sari hitung sendiri dulu. 6,4 deh, 6,4 dah. Berarti inilah gradiennya adalah 6,4 kalau kita diminta menggunakan dua titik yang diketahui ini ya pada soalnya. Udah nggak apa-apa dijawab aja, memang gradiennya atau M-nya sama dengan 6,4. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang kedua atau yang B, apa maksud dari kemiringan pada poin A dalam konteks masalah ini? Jadi kita disuruh mengartikan maksud dari M sama dengan 6,4 ini apa sih? Gitu ya. Maksudnya seperti ini untuk yang B. M sama dengan 6,4 tadi, M itu kan Y2 dikurangi Y1. Y2 dikurangi Y1 itu boleh disebut dengan delta Y per X2 dikurangi X1 itu adalah delta X. Jadi delta Y per delta X sama dengan 6,4. Artinya delta Y itu adalah ini. Y itu kan sumbu yang ke atas bawah ini ya, Dek ya. Nah, deltanya dari awalnya di titik ini sampai berakhirnya di titik sini. Ini kalau kita tarik garis pelan-pelan ya, seperti ini. Terus dipertemukan di sini. Ya, maka dari titik ini bawah sampai ke atas ini, inilah yang disebut dengan delta Y. Nah, delta Y-nya berapa? Lihat, tadi di sini angkanya adalah 430 ya kan dari sini. Kemudian atasnya berhentinya tadi di angka berapa? Ini 654. Jadi dari 430 ke 654 itu berapa? Ya tinggal kita kurangin aja. Ketemunya tadi adalah 224 ya kan. Kemudian untuk delta X-nya itu yang ini dari titik sini ke titik sini ya. Ini kalau kita tarik garis sama dengan yang di atas ini. Nah, awalnya ini adalah 1970, berakhirnya di 2005. Kayak gini kan, ini kan 2005 ya. Ini 1970. Nah, dari 1970 ke 2005 ini berapa? 35. 35 apa? 35 tahun. Kalau yang 224 tadi 224 apa? 224 ribu ya, karena di sini satuannya adalah ribuan. Jadi 224 ribu. Artinya kayak gini, kita masukkan lagi. Delta Y-nya tadi adalah 224.000 per delta X-nya tadi adalah 35 tahun ya. Ini satuannya ribu, sini satuannya tahun. Atau ini kalau kita bagi deh 224.000 per 35 tahun, ketemulah 6.400 per tahun per 1 tahun. Ini sama-sama dibagi 35 gitu ya. 224.000 dibagi 35 itu 6.400. 35 dibagi 35 itu 1. Nah, ini artinya pertambahan jumlah pekerja laki-laki berusia di atas 20 tahun di provinsi itu adalah bertambah sebanyak 6.400 orang setiap tahunnya.
gitu. Jadi maksud M sama dengan 6,4 tadi, kalau kita masukkan satuan-satuannya jadinya artinya seperti ini. Nih, kalau Kak Sari tulis dalam kalimat menjadi kayak gini. Nah, ini deh udah Kak Sari tuliskan ya. Gradien sama dengan 6,4 tadi artinya pertambahan jumlah pekerja laki-laki di atas 20 tahun di provinsi tersebut adalah 6.400 orang setiap tahunnya. Udah gitu aja ya, singkat, hanya 2 soal aja, nggak apa-apa, yang penting tetap belajar apapun itu ya deh ya, tetap semangat. Udah, Kak Sari mau pamit dulu, sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.